Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng Diana di channel Ridin Sniper Store. Barengan presisi, akurasi tanpa kompromi. Satukan hobi bareng Ridin Sniper Store. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa tekan like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang baru aja nonton video dari Diana, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk menunggu video-video dari Diana selanjutnya. Oke teman-teman, seperti biasa di channel Ridin Sniper Store ini, Diana bakal bahas review senapan angin, kasih rekomendasi yang bagus buat kalian yang pemula ataupun yang udah pro, dan aku di akhir video bakalan kasih tips untuk cara penyimpanan serta tips-tips lainnya. Oke, halo, hai, apa kabar hari ini teman-teman? Kalian udah dapat buruan apa aja nih hari ini? Udah dapat big game atau small game atau medium game? Tolong tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget kalian hari ini udah berburu di mana aja. Dan buat kalian yang nonton, kalian juga dari mana aja nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Aku mau absen siapa aja dan dari mana aja kalian yang nonton. Oke teman-teman, sesuai janji aku bakalan bikinkan video long untuk perbedaan uklik 37, uklik 737, uklik 747, serta uklik 808. Apa aja spesifikasi serta perbedaannya? Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, ini dia contoh ketiga unit yang bakalan aku bahas hari ini. Yang pertama ada Canon 737 dan yang kedua ada Canon 747 serta yang terakhir ada Canon 808. Apa aja spesifikasi serta perbedaan dari ketiga unit tadi? Tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa jangan di skip-skip ya supaya kalian gak miskomunikasi sama aku. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama di Canon 737 ya. Di sini untuk Canon 737 dia menggunakan popor dengan ciri khas dari Canon yaitu gelap ya popornya ya kalau Canon itu, dan di sini juga dia pakai yang model glossy seperti ini ya. Nah, 737 ini termasuk yang short karena panjang larasnya itu hanya kurang lebih di 50 cm-an ya teman-teman ya. Dan tenang aja buat kalian, untuk Canon 737 ini sudah kita sediakan untuk visir paten ya. Di sini di belakang juga ada, di depan juga ada. Nah, yang spesial di belakang ini dia sudah bisa atur untuk kanan kiri ataupun maju mundurnya seperti itu. Oke teman-teman, lanjut aja di bagian picu. Di sini dia masih menggunakan picu jenis standar ya. Tapi tenang aja, untuk picu jenis standar ini sudah kita lengkapi dengan safety trigger ya. Jadi buat kalian yang mau menahan tembakan bisa banget ya untuk amannya. Jadi nanti picu itu nggak bakalan ketarik ke belakang sendiri seperti itu ya. Oke, seperti biasa untuk uklik ini yang spesial itu ada di cara pemompaannya. Dia nggak perlu pakai kompresor ataupun pompa eksternal ya. Karena dia mudah banget. Untuk cara pemompanya itu ada di bagian uklik manual. Dan seperti yang aku contohkan di video shot aku ya. Jadi nanti sebelah sininya itu bisa dibuka, nanti bisa dipompa. Nah, untuk pemompaannya itu minimal di 3-4 kali pompa ya. Maksimalnya itu di 10 kali pompa. Nah, untuk pemompaan ini aku sarankan cukup di 7 atau 8 ya teman-teman. Kalau 10 bisa nggak sih Kak? Bisa, tapi itu nanti akan berpengaruh pada kualitas dari unitnya ya. Semakin banyak kita pompa untuk satu kali tembak, maka unitnya akan cepat rusak. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk lanjut yang kedua, di sini ada Canon 747 ya teman-teman ya. Nah, untuk Canon 747 ini dia menggunakan popor yang doff ya, jadi itu lebih matte kalau bahasa kita yang muda-muda itu. Jadi dia nggak glossy seperti ya teman-teman ya. Untuk kayunya dia menggunakan kayu yang sama, satu tipe dengan yang Canon 737. Hanya saja dia untuk catnya itu menggunakan yang doff, jadi matte nggak glossy seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut di sini untuk chamber. Nah, chamber ini dia menggunakan chamber jenis Patri, bukan chamber yang sama dengan Canon 737. Jadi chamber ini tuh nggak bisa dilepas pasang ya teman-teman ya. Dia udah menyatu sama popornya seperti itu. Oke, lanjut untuk bagian larasnya. Nah, di sini larasnya itu lebih panjang sedikit daripada yang 737. Nah, kurang lebih untuk laras dari Canon 747 ini ada di 60 cm-an ya teman-teman ya. Jadi dia termasuk long, bukan yang short. Oke, kita lanjut. Di sini juga sudah ada untuk visir depan dan belakang. Nah, visir belakangnya ini hampir sama dengan yang Canon 737 ya, hampir sama.
Nah, dia nanti bisa disetting untuk maju mundur atau kanan kirinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian nggak perlu lagi beli teleskop karena sudah ada visir yang bisa diatur untuk kanan kiri atau maju mundurnya. Oke, lanjut. Di sini menggunakan grendel jenis tekan seperti ini ya. Nah, ini diklik, nanti kan otomatis akan keluar dan kita masukkan mimisnya sebelah sini. Kalau mau dipakai, ya kita tinggal masukkan lagi grendelnya dan dikokang, seperti itu. Oke, untuk caranya itu dikokang dulu ya, teman-teman ya. Kita kokang dulu 7 atau 8 pompa, nanti setelah itu kita klik seperti ini. Dia akan otomatis keluar ya. Nah, kita masukkan mimis, lalu kita tutup untuk grendelnya seperti ini. Maka unit langsung bisa digunakan. Untuk 737 juga hampir sama yang 747 untuk cara penggunaannya ya, teman-teman ya. Oke, di sini lanjut pada bagian picu ya, teman-teman ya. Di sini picunya juga sama, sudah kita sediakan untuk safety triggernya, jadi aman banget. Picu nggak akan ketarik ke belakang tanpa izin dari tuan yang pakainya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk 737 sama 747 itu perbedaannya ada di laras serta untuk poppernya ya. Yang 737 di sini itu kayak ada skatnya, ini lumayan panjang ya. Jadi kita kelihatan banget kalau dia itu uklik. Nah, yang 747 ini dia hampir menyatu sama poppernya, jadi nggak kelihatan kalau nggak di zoom-zoom banget ya teman-teman ya. Oke, untuk tabungnya ini sama-sama menggunakan tabung jenis kuningan ya teman-teman ya, jadi udah bagus dan aman banget. Cincin laras juga sudah oke di sebelah sini, jadi sudah anti getar ya teman-teman ya. 737 juga sudah kita sediakan ya, seperti itu. Perbedaannya hanya di bagian poppernya saja. Nah, sesuka hati kalian ya teman-teman ya, jadi sesuai kalian waktu melakukan penembakan itu pasnya seperti apa. Nah, untuk chamber dari Canon 737 ini dia itu chamber yang bisa dilepas pasang ya modelnya, jadi bukan patri ya teman-teman ya. Kalau di PCP itu biasanya chamber tumpuk kita sebutnya, tapi kalau di Canon ini beda, dia bukan tumpuk tapi bisa dilepas pasang, sehingga nanti teman-teman vertikal itu bisa melihat daleman dari Canon 737-nya, seperti itu ya. Oke, lanjut untuk Oke teman-teman vertikal, kita lanjut ke unit yang ketiga. Di sini ada Canon 808. Nah, yang spesial kita mulai bahas bagian poppernya ya, sama-sama mulai bagian popper. Di sini untuk poppernya juga sama seperti yang 747, dia menggunakan yang jenis match ya, jadi doff gitu. Dia nggak glossy ya teman-teman ya. Nah, di sini juga untuk belahan dari kokernya dia itu cukup terlihat ya, jadi seperti ada skatnya, seperti ada lubangnya gitu ya teman-teman ya untuk pompanya. Jadi nanti pompanya itu lewat sini, nanti teman-teman vertikal langsung aja tarik untuk pemompaannya, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk bagian larasnya ini, larasnya itu sepertinya yang short ya, jadi hampir sama kayak yang 737. Sudah ada cincin laras di sebelah sini dan juga sudah ada drat atau nipple untuk pemasangan daripada peredam. Nah, untuk pembelian ketiga unit nanti juga sudah kita kasih free sama peredam ya teman-teman ya, jadi kalian nggak perlu lagi beli peredam. Kak, tapi boleh nggak sih kalau kita cari peredam yang super senyap? Karena biasanya kalau peredam bonus itu hanya seadanya. Boleh banget ya teman-teman ya. Jadi kalian langsung aja chat ke WA admin yang ada di atas sini. Oke, lanjut untuk 808 ini dia menggunakan laras ya. Larasnya ini terlihat lebih kecil daripada yang 737 atau yang 747. Nah, kemungkinan ini OD-nya juga jauh lebih kecil, tapi tenang aja untuk 808 ini dia nggak kalah bagus kualitasnya daripada yang 737 dan 747. Seperti itu ya. Oke, untuk yang spesial dari 808 ini, setiap pembelian dari unit Canon 808 ini kita sudah sediakan free sama teleskop seperti ini. Nah, teleskop ini retikalnya juga udah termasuk yang bagus. Nanti aku bakalan bikin untuk video shot ya, untuk review dari teleskop untuk free dari 808 seperti itu ya. Oke, lanjut. Buat kalian yang nggak suka sama pemakaian teleskop, kita juga sudah sediakan untuk visir patennya ya. Untuk yang belakang, untuk yang depan juga sudah ada. Nah, yang belakang ini nanti juga bisa dilepas atau dipasang kalau bosku mau pakai teleskop. Kalau bosku kurang suka pakai teleskop, nanti bisa langsung aja dipasang di sebelah sini. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke bagian sini. Untuk grendelnya dia beda dari yang 737 sama 747. Dia menggunakan grendel jenis Ruger ya, kayak PCP-PCP seperti itu, tapi dia hanya tinggal ditarik aja. Nah,
Kalau yang 737 sama 747 tadi kan diklik ya, nanti otomatis keluar. Ya ini enggak, nanti dia di track seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian tabung juga sama, berbahan kuningan, jadi bagus dan kuat banget tentunya ya. Oke, masuk pada bagian picu. Di sini untuk picunya dia menggunakan picu jenis manual. Ini juga belum disediakan untuk safety triggernya ya. Jadi kelebihannya itu dia hanya free sama teleskop. Tapi untuk akurasinya juga hampir sama 747 dan 737. Oke, yang pertama tadi bedanya itu dia sudah ada safety trigger dan juga belahan di sebelah sini yang 737 ya. Dan dia juga larasnya short. Nah, yang kedua itu larasnya long. Dia juga belahannya hampir menyatu dengan popor, sudah ada safety trigger dan visirnya ya, sama yang 737 sama 747. Nah, yang ketiga itu bedanya di grendel dan juga di sini, serta larasnya itu OD-nya lebih kecil. Oke teman-teman, kalian mau pilih yang mana dari yang ketiga unit ini? Langsung aja screenshot dan kirim ke WA yang ada di atas sini. Oke, untuk harganya nanti aku bakalan kasih di sebelah sini ya untuk perbedaan 737, 747 dan 808. Seperti itu. Untuk free kelengkapannya juga bakalan aku tulis di sebelah sini. Oke teman-teman, tadi itu dia untuk harga serta perbedaan dari ketiga unit Canon 737, Canon 747, serta Canon 808. Jadi menurut kalian bagus yang Canon 737, 747 atau yang 808 nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah buat kalian yang mau segera aja langsung screenshot dan kirim ke admin yang ada di atas sini. Nah aku ingatkan sekali lagi untuk bulan ini juga kita masih sediakan di diskon besar-besaran 1 paket bundling. Nah untuk paket bundling ini nanti teman-teman Taktikal akan melakukan pembelian sebanyak 3 unit, maka akan mendapatkan potongan hingga 100.000 per unitnya. Jadi kalau 3 unit lumayan banget tuh, ada di 300 ribuan. Ayo teman-teman Taktikal, segera aja langsung ajak teman, saudara, atau tetangga untuk mengkoleksi unit Canon yang tadi. Tapi buat kalian yang mau unit yang lainnya, tenang aja, langsung aja chat ke WA admin, kita bakalan kasih katalog atau gambar-gambar unit-unit yang akan kita jual. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang tertarik dan bingung untuk cara pembayarannya, untuk di toko kita bisa melakukan pembayaran dengan 2 cara. Untuk kalian yang udah percaya sama kami, biasanya langsung aja di full transfer. Nah, jadi untuk bayar full transfer itu atas nama PT Sanjaya Tim ya teman-teman ya. Selain atas nama PT Sanjaya Tim itu hoax atau penipuan, hati-hati banget ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua adalah pembayaran via COD. Jadi gimana tuh Kak via COD itu? Jadi untuk pembayaran via COD itu nanti barang akan kita kirim dan nanti bosku atau teman-teman Taktikal langsung aja bayar ke kurirnya seperti itu. Jadi lebih fleksibel ya, lebih aman juga kalau bosku takut banget kalau Ririn Sleeper Store itu nipu. Nah, tapi untuk beberapa daerah atau beberapa wilayah yang sulit dijangkau sama kurir, untuk pembayaran COD itu biasanya dikenakan DP. Jadi, tenang aja buat kalian yang chat WA admin ternyata kok kena DP itu aman gak sih Kak? Tenang aja itu aman dan itu DP-nya akan kita potongkan di harga unitnya. Jadi nanti untuk pembayaran COD-nya itu sisa dari totalnya semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi langsung aja tulis di kolom komentar atau WA ke admin aja ya. Oh iya, aku hampir aja lupa ya teman-teman ya. Oke, untuk penyimpanan dari senapan unit Canon itu, dia kan nggak pakai tabung ya. Jadi dia pakai tabung tapi bukan yang diisi. Jadi anginnya itu kan di manual. Kalau mau nembak baru diisi anginnya. Jadi dia nggak perlu lagi cek untuk manometer. Dia hanya cukup disimpan, dijauhkan dari jangkauan anak-anak saja. Seperti itu ya. Untuk tips-tipsnya juga udah aku sampaikan ya untuk yang kalian itu kayak gimana. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Aku doakan kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki, serta selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan aktivitas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Aku tunggu kritik, saran, serta chatnya di nomor WA. Aku juga akan tunggu orderan dari kalian. Terima kasih. Tembak dengan presisi, akurasi tanpa kompromi. Satukan hobi bareng Ririn Sleeper Store. Salam.